Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita belajar merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk hari ini kita akan mendengar tentang menjadi seorang murid, menjadi murid. Kita akan buka Matius 27, 28, ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Puji Tuhan, di Matius ini ada satu perintah, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua orang murid Yesus, murid Kristus, ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak perlu jauh-jauh semua bangsa, tapi semua yang kita temui, maka kita mempunyai kewajiban, mempunyai perintah dari Yesus untuk menjadikan mereka murid-murid Yesus. Ya. Tentunya untuk menjadikan mereka sebagai seorang murid, maka kita sendiri harus menjadi seorang murid Yesus. Kita harus mengerti apa yang Tuhan inginkan, Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Karena di ayat 20 katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka. Untuk mengajar mereka berarti kita harus mengerti apa yang diajarkan Yesus, apa yang diperintahkan Yesus. Kita mengerti apa yang sudah diajarkan Yesus kepada kita. Tentunya ajaran firman Tuhan. Jadi sebelum kita menjadikan murid semua bangsa atau semua orang yang kita temui menjadi murid Yesus, maka kita sendiri harus diajar. Kita sendiri harus menjadi seorang murid. Karena untuk menjadikan orang lain menjadi murid Yesus, maka kita harus mengajar. Ya, kita harus menjadi seorang murid. Kita harus mengerti benar apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Kita akan buka dulu apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Puji Tuhan. Menjadi seorang murid maka harus mendengar ajaran dari gurunya. Karena kita harus mengerti benar ajaran itu. Tentunya kita sebagai seorang murid Yesus, maka kita mengerti ajaran Yesus itu. Tentunya firman Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan, mengerti pengajaran akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita melalui firman Tuhan ini. Ya. Di Yesaya 50 katakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Yang pertama, mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Untuk mendengar seperti seorang murid. Yang pertama, untuk menjadi seorang murid, maka kita harus mempertajam pendengaran kita. Kita harus belajar untuk mendengar. Karena untuk mendengar itu kadang membosankan, kadang kita tidak fokus.
ya. Oleh karena itu Tuhan mengajar kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan, mendengar firman Tuhan. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaran kita melalui firman Tuhan. Jadi puji Tuhan, kita bersyukur melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Setiap hari kita belajar untuk mempertajam pendengaran kita, mempertajam pendengaran seorang murid. Kita belajar bersama-sama pengenalan akan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu yang menguatkan hidup kita. Oleh karena itu, isilah hidupmu dengan firman Tuhan. Isilah hidup kita dengan firman Tuhan. Maka kita akan memiliki pengertian. Kita akan memiliki perkataan yang sehat sesuai dengan firman Tuhan. Kita mengerti apa yang ada dalam hatinya Tuhan. Kita harus mendengar firman Tuhan. Ya, kita mendengar. Seorang murid harus mendengar pengajaran akan firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan Allah telah memberi kepadaku lidah seorang murid. Setelah kita mendengar firman Tuhan, maka Tuhan jamah hidup lidah kita, jamah perkataan kita, sehingga perkataan yang keluar dari hidup kita itu perkataan yang memberi kekuatan, yang memberi semangat yang baru. Lihat ayat 4b, 4a. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tujuannya apa? Tujuannya memperkatakan firman Tuhan, memberikan semangat yang baru, memberikan penghiburan yang baru, memberikan pengharapan yang baru. Oleh karena itu, pendengaran akan firman Tuhan itu sangat penting. Bahkan Tuhan berkata apa? Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita. Tujuannya apa? Supaya pendengaran kita akan firman Tuhan menjadi perkataan yang memberkati orang lain, perkataan yang memberikan semangat yang lain, yang baru, perkataan yang memberikan pengharapan yang baru akan Tuhan Yesus Kristus. Itulah murid, itulah menjadi seorang murid, memperkatakan hal-hal yang baik, memperkatakan berita baik dalam hidup seseorang. Jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai murid Tuhan, tapi perkataan-perkataan kita perkataan yang menyakitkan orang lain, perkataan yang melemahkan orang lain, perkataan yang justru membuat orang lain itu menjadi letih lesu, menjadi ketakutan. Tapi biarlah Tuhan menjamah lidah kita, perkataan kita untuk memberkati orang lain. Lidah seorang murid, lidah kita dipakai Tuhan. Kita ingat Musa, ketika Musa diutus Tuhan, maka Musa berkata, Tuhan, aku tidak bisa ngomong, Tuhan, aku tidak bisa berkata-kata. Tapi Tuhan menjawab bahwa aku akan menjamah lidahmu, aku akan memberkati lidahmu, aku akan memberkati perkataanmu, supaya engkau menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan.
Saya akan bacakan lebih tepatnya firman Tuhan itu. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Lihat, Tuhan berkata sama Musa dengan jelas, aku akan memberkati lidahmu dan mengajar engkau. Supaya apa? Supaya engkau, Musa, bisa melakukan, memperkatakan apa yang harus dikatakan. Jadi Tuhan memberkati kita, memberkati lidah kita untuk perkataan yang memberi semangat yang baru, memberi pengharapan yang baru. Oleh karena itu, mari kita menjadi seorang murid yang mendengar firman Tuhan dan memperkatakan perkataan yang dari Tuhan, memperkatakan perkataan yang memberikan semangat yang baru, mempunyai lidah seorang murid. Dan ketika kita menjadi seorang murid, maka kita bisa menyampaikan keinginan Tuhan. Kita bisa menyampaikan kabar baik itu, sehingga orang yang mendengar perkataan kita, mereka akan menjadi tertarik untuk mengikut Yesus, sehingga kita bisa melakukan yang Tuhan inginkan. Jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Puji Tuhan, biarlah itu memberkati kita menjadi seorang murid, mendengar akan firman Tuhan dan perkataan yang memberkati orang lain, perkataan yang memberikan semangat yang lain, lidah seorang murid, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, dan orang yang kita temui, orang yang kita ajar, itu bisa menjadi seorang murid Yesus. Puji Tuhan, bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.